warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Dharma Nugraha Sitepu. Saya dari kelas MNJ 23C. Di sini saya akan mengerjakan tugas ilmu ekonomi mikro, yaitu menjelaskan tentang pendapatan dan diskriminasi. Oh ya, lupa, NPM saya 234111032. Lanjut saja, kita masuk ke pembahasan materinya. Materinya yaitu berjudul pendapatan dan diskriminasi. Menelusuri persamaan dan perbedaan dalam pendapatan serta dampaknya terhadap masyarakat adalah penting untuk memahami diskriminasi dan ketimpangan ekonomi. Dalam dokumen ini, kami akan menjelaskan berbagai jenis diskriminasi yang berkontribusi terhadap ketimpangan pendapatan dan tindakan yang dapat diambil untuk menguranginya. Pendahuluan, yaitu pendapatan dan diskriminasi adalah dua isu yang saling terkait dalam konteks sosial dan ekonomi. Ketidakadilan dan ketimpangan dalam penghasilan dapat timbul karena perlakuan tidak adil berdasarkan jenis kelamin, etnisitas atau ras, dan suatu sosial ekonomi. Masalah ini akan berdampak luas pada individu dan masyarakat secara keseluruhan. Lalu next ada pendapatan rata-rata dan ketimpangan. Pendapatan rata-rata yaitu pendapatan rata-rata mengacu pada jumlah uang yang diterima oleh individu atau keluarga dalam suatu periode tertentu. Data pendapatan rata-rata memberikan gambaran umum tentang tingkat kekayaan suatu populasi. Kedua, ada ketimpangan pendapatan, yaitu ketimpangan pendapatan mengacu pada sejauh mana pendapatan distribusikan secara merata di masyarakat. Ketimpangan yang tinggi menandakan kesenjangan yang signifikan antara pendapatan terendah dan tertinggi di suatu populasi. Next, yaitu ini yang sering terjadi, yaitu diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Dalam banyak masyarakat, perbedaan gaji antara laki-laki dan perempuan masih menjadi masalah yang nyata. Wanita diberikan kompensasi yang lebih rendah, bahkan jika mereka memiliki kualifikasi dan pengalaman yang sama dengan rekan pria mereka. Inilah bentuk diskriminasi yang berdampak langsung pada ketimpangan pendapatan. Diskriminasi berdasarkan etnis atau ras. Yang ini masih banyak sekali diskriminasi yang berdasarkan ras. Banyak ras yang diejek oleh ras itu, dan ras A diejek oleh ras B ngejek ras A gitu. Ini masih banyak, dan di kampus saya juga masih banyak yang terjadi. Dan sekolah saya dulu juga banyak yang masih mengolok-olok ras tertentu. Entitas atau ras seseorang sering kali menjadi faktor yang mempengaruhi kesempatan ekonomi. Penghasilan rata-rata sering kali berbeda di antara kelompok etnis atau ras tertentu. Ini menunjukkan adanya diskriminasi struktural yang terkait dengan latar belakang etnis atau ras seseorang. Selanjutnya ada diskriminasi berdasarkan status sosial ekonomi. Yang pertama yaitu pendidikan dan pekerjaan. Individu dengan status sosial ekonomi rendah sering menghadapi kesulitan dalam mengakses pendidikan yang berkualitas dan kesempatan pekerjaan yang baik.
Hal ini menyebabkan kesenjangan pendapatan yang signifikan antara individu dengan latar belakang sosial ekonomi yang berbeda. Yang kedua ada kesehatan dan perumahan. Status sosial ekonomi juga mempengaruhi akses individu terhadap layanan kesehatan yang memadai dan perumahan yang layak. Kurangnya di bidang ini dapat dampak negatif pada pendapatan individu dan meningkatkan ketimpangan ekonomi. Contohnya juga banyak, yaitu orang-orang yang tinggal di kolong jembatan, orang yang masih mengemis, kasihan juga ya kita lihatnya. Iyalah. Dampak selanjutnya, dampak diskriminasi terhadap pendapatan, yaitu ketimpangan pendapatan yang lebih besar, ketenaga kerjaan tidak setara, kurangnya mobilitas sosial, peningkatan kemiskinan. Dan tindakan yang dapat dilakukan untuk mengurangi diskriminasi dan ketimpangan pendapat, yaitu ada 3: kebijakan publik, kesadaran dan perubahan sikap, lalu pemberdayaan ekonomi. Kebijakan publik ada 3, yaitu perumusan hukum yang melindungi hak-hak individu, lalu perluasan akses ke pendidikan berkualitas, pengembangan program bantuan sosial untuk kelompok rentan, untuk lansia. Dan selanjutnya ada kesadaran dan perubahan sikap. Ada 3 materi, yaitu mendorong kesadaran akan diskriminasi pendapat, melakukan kampanye untuk mengurangi prasangka dan stereotip, lalu mengedukasi masyarakat tentang kerugian ketimpangan ekonomi. Selanjutnya yang terakhir ada pemberdayaan ekonomi, yaitu memberikan pelatihan dan keterampilan kepada individu yang kurang beruntung, mendorong kemitraan dan kesempatan kerja yang setara, pemberdayaan ekonomi melalui usaha mikro dan kecil. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.